warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfihan Farhab akan mereview 5 jurnal terkait materi sesi 1 sampai sesi 7. Yang pertama adalah Risk Management in Global Supply Chain atau Empirical Evidence, penulis Suprayitno 2025. Terbelakang adalah dalam lingkungan global yang kompleks dan dinamis, manajemen risiko rantai pasok menjadi penting demi menjaga kelangsungan operasional. Banyak organisasi belum menerapkan strategi risiko yang efektif sehingga mengurangi kemampuan adaptasi terhadap goncangan eksternal. Metode yang digunakan kuantitatif dengan survei. Hasil kemampuan identifikasi risiko dan strategi mitigasi terbukti signifikan meningkatkan supply chain resilience, masing-masing berkontribusi 41,8 dan 31,4. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh kemampuan identifikasi risiko dan strategi mitigasi risiko terhadap ketahanan. Implikasi menunjukkan bahwa kapabilitas identifikasi risiko dan strategi mitigasi yang kuat sangat memerlukan ketahanan rantai pasok. Selanjutnya, mendorong perusahaan multinasional yang mengembangkan proses manajemen risiko proaktif agar lebih tangguh menghadapi gangguan global. Memberi dasar teoritis bahwa supply chain resilience merupakan indikator utama untuk manajemen risiko modern. Selanjutnya adalah analisis manajemen risiko keuangan pada Bank Syariah Indonesia 2025. Penulis adalah Tri Sulasti dan kawan-kawan. Latar belakang adalah adanya dinamika ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar yang menuntut bank syariah untuk memiliki strategi mitigasi risiko yang kuat agar tetap profit dan stabil. Metode digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari laporan tahunan BSI 2023. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil BSI berhasil mengelola risiko keuangan dengan baik, terlihat dengan peningkatan efisiensi operasional dan perbaikan kualitas aset atau kredit. Namun, terdapat tantangan eksposur risiko mata uang asing yang memerlukan penggunaan instrumen hedging. Tujuan penelitian menilai efektivitas penerapan Enterprise Risk Management berbasis COSO framework pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Implikasi membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko keuangan yang efektif berkontribusi terhadap stabilitas dan probabilitas bank syariah, mendorong penerapan instrumen hedging yang untuk mengendalikan risiko nilai tukar, menjadi referensi bagi industri perbankan dalam meningkatkan governance risk framework sesuai prinsip syariah. Adalah penerapan Enterprise Risk Management RM berdasarkan COSO framework, penulis Nur Sabrina Hidayat tahun 2025. Latar belakang adalah perusahaan manufaktur menghadapi risiko operasional dan strategi kompleks pasca pandemi. Metode digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil, sebagian besar manufaktur telah menerapkan RM berbasis COSO untuk mengolah risiko strategis dan operasional yang berdampak positif pada nilai perusahaan. Tujuan adalah menilai efektivitas penerapan Enterprise Risk Management berbasis COSO framework pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Implikasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko, bukan sektor industri. Menegaskan pentingnya transparansi RM untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas perusahaan publik. Memberikan arah kebijakan bagi manajemen dan implementasi RM menyeluruh, bukan hanya pemenuhan formalitas pelaporan. Adalah jurnal perancangan strategi mitigasi risiko dan pada rantai pasok raw material, penulis Ramadan dan Tirta 2024. Latar belakang ketidakpastian jadwal kedatangan bahan baku mengganggu produksi yang merupakan bentuk risiko murni atau kerugian pasti. Metode digunakan adalah metode SCORE dan metode FOR. Hasil ditemukan agar risiko yang seperti ketidaktelitian perencanaan dan kurangnya koordinasi strategi mitigasi yang dirancang meliputi pembuatan forecasting, persediaan, dan penambahan supplier alternatif. Tujuan penelitian mengevaluasi metode SCORE dan host of risk dalam merancang mitigasi risiko rantai pasok industri. Implikasi
memperlihatkan efektivitas metode SCORE dan HORE dalam memetakan mengurangi risiko rantai pasok, memberikan model praktis bagi industri di belakang prioritas risiko dan berdampak dalam probabilitas, menguatkan teori manajemen risiko operasional dengan pendekatan risk reduction dan prevention. Yang terakhir adalah menjadikan paduan bagi sektor industri dalam membangun sistem mitigasi risiko berbasis data dan koordinasi tim. Yang terakhir adalah pengendalian risiko dengan metode ERM pada Bumi Indonesia Bangkit. Penulis Aulia dan kawan-kawan tahun 2025. Latar belakang perusahaan menghadapi risiko kompleks harga pasokan operasional yang belum terkelola secara terintegrasi. Metode digunakan kualitatif studi kasus Agustus 2023 sampai Juli 2025 menggunakan relatif risiko atau frekuensi versus dampak. Hasil terdapat 10 risiko dengan kategori moderate hingga ekstrem, disusun strategi respon risiko untuk setiap kategori. Tujuan menganalisis penerapan matriks risiko sebagai alat pengendali dan penentu prioritas penanganan risiko di perusahaan dagang. Implikasi: memberikan bukti nyata ERM berbasis matriks risiko. Yang kedua, memperlihatkan manfaat muatan risiko visual dalam penentuan prioritas penanganan risiko di perusahaan. Menjadi contoh penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.